Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sutari Agus Pertiwi Simanjuntak. Dengan nama dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Pak Wisman, MPD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang judul materi saya yaitu Sejarah Perkembangan, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bagaimana sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia? Mari kita simak video ini. A. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa yang kita kenal saat ini adalah bahasa yang dahulu disahkan oleh pemerintah Indonesia, di mana bahasa ini dikenal dengan sebutan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Ada beberapa rumpun bahasa dan subrumpun yang berkembang di pelosok dunia. Rumpun bahasa di dunia yaitu Indo-German, Eropa, Arab, Ibrani, Turki, Jepang, Austronesia, dan Asia. Pertumbuhan bahasa Indonesia diawal mulai dengan ejaan Van Oppius pada tahun 1901 tepatnya. Setelah peristiwa-peristiwa dari tahun ke tahun, adanya pertemuan para pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk berkumpul di satu daerah untuk mengucap Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tahun 1928. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Bahasa Indonesia lahir dan dikukuhkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari seluruh wilayah Nusantara berkumpul dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Poin ketiga dari ikrar Sumpah Pemuda menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di Indonesia, serta menjelaskan bahwa posisi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Indonesia semakin kuat dan berkembang di tanah air. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit bernama Komisi for the Volkshof, Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 diadakan kongres pertama di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 18 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel atau pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres II Indonesia di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan dari tekad Indonesia untuk terus meningkatkan Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Indonesia Peningkatan Ejaan atau EYD. Melalui pidato kenegaraan, sebelum sesi parlemen didorong juga dengan keputusan Presiden nomor 57 1972. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 28 Oktober 1978 sampai 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia ketiga sampai yang ke-10 diselenggarakan di Jakarta. Kongres ini juga sebagai tempat untuk memperingati Sumpah Pemuda dan membahas Kamus Indonesia serta tata bahasa baku Indonesia.